Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. 3 jenderal peraih penghargaan Adi Makayasa saat ini dalam kesehariannya berdinas membantu tugas-tugas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mereka merupakan lulusan terbaik di Akademi Militer pada angkatannya masing-masing. 3 jenderal penerima Adi Makayasa di lingkaran Prabowo terdiri dari prajurit komando hingga penerbang pesawat tempur Skyhawk. Dari 3 orang jenderal tersebut, 2 orang merupakan tentara aktif dan yang terakhir merupakan purnawirawan TNI. Lantas, siapa sajakah 3 jenderal penerima Adi Makayasa yang berada di lingkaran Prabowo? Ikutilah tayangan ini sampai selesai. 1. Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra. Mantan Danjen Kopassus ini dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Pertahanan pada tanggal 23 Desember 2020. Serat terima jabatan sebagai Wakil Menteri Pertahanan berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan pada tanggal 28 Desember 2020. Pria kelahiran Magelang tanggal 30 November 1964 ini merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987 atau tepatnya satu angkatan dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat saat ini, yakni Jenderal TNI Andika Perkasa. Sebelum dilantik sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra merupakan Kepala Staf Umum TNI atau Kasum TNI. Letnan Jenderal TNI Herindra merupakan lulusan terbaik sehingga mendapatkan penghargaan Adi Makayasa, dan beliau berpengalaman dalam bidang infanteri sekaligus meraih Trisakti Wiratama. Masa jabatan Herindra sebagai Kasum TNI hanya beberapa bulan saja, yakni tepatnya sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan 23 Desember 2020 saat dia dilantik sebagai Wakil Menteri Pertahanan untuk mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Seperti dikutip dari Antara, karir militer Herindra lebih banyak dihabiskan di Korps Baret Merah atau Kopassus. Di pasukan elit TNI Angkatan Darat itu, Herindra pernah menduduki jabatan sebagai Komandan Satuan Penanggulangan Teror atau Satgutlor 81. Jabatan lain yang pernah diemban oleh suami dari Dr. Gigi Eka Dia Rusiati ini antara lain sebagai Komandan Batalion 52 Grup 5 Kopassus, Komandan Kodim 0303 Bengkalis, Wakil Komandan Resimen Taruna Akademi Militer, As-Intel Danjen Kopassus di tahun 2008, As-Intel Kasdam Jaya di tahun 2009, dan juga menjabat sebagai Danrem 101 Antasari di tahun 2012 sampai tahun 2013. Karir militer Herindra terus menanjak sehingga memperoleh pangkat bintang 1 dengan jabatan sebagai Wadanjen Kopassus di tahun 2013 sampai 2014. Dan kemudian menjabat juga sebagai Kasdam 3 Siliwangi di tahun 2015. Pada tahun 2015, Herindra kembali ke Cijantung dan dipercaya untuk menjabat sebagai Danjen Kopassus hingga tahun 2016. Karena mampu bekerja dengan baik sebagai Danjen Kopassus, Herindra dipercaya dan dipromosikan untuk menjabat sebagai Pangdam 3 Siliwangi di tahun 2016 sampai tahun 2017. Selanjutnya, ayah dari Arif Akbar ini bertugas di Markas Besar TNI mulai dari perwira Sahli tingkat 3 bidang Hukbin Panglima TNI di tahun 2017 sampai tahun 2018 dan dipromosikan sebagai Inspektur Jenderal atau Irjen Mabes TNI di tahun 2018 sampai tahun 2020. Selama hampir 2 tahun menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Markas Besar TNI, Muhammad Herindra kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI untuk menggantikan Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto. 2. Marsikal Madya TNI Doni Ermawan Taufanto. Pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah tanggal 12 Desember 1965. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan. Doni Ermawan Taufanto merupakan lulusan terbaik Akademi Angkatan Udara tahun 1988.
dan juga beliau merupakan peraih medali Adi Makayasa. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Pertahanan, Jenderal Bintang 3 Angkatan Udara ini antara lain pernah bertugas sebagai Atase Pertahanan Republik Indonesia di Brasil, dan Lanut Iswayudi, Kaskop Angkatan Udara, hingga Wakil Bais TNI. Doni Ermawan Taufanto juga merupakan penerbang pesawat tempur Hawk MK-53 dan juga pernah menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Udara, Komandan Sesko Angkatan Udara, hingga Pang-Opsau 2 di tahun 2019 sampai tahun 2020. 3. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yohanes Suryo Prabowo. Sosok lain yang turut membantu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yohanes Suryo Prabowo. Pria kelahiran Kota Semarang, Jawa Tengah, tanggal 15 Juni 1954 ini merupakan tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia periode 1 April 2011 hingga 30 Juni 2012. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yohanes Suryo Prabowo merupakan perwira TNI Angkatan Darat dari Korps Seni. Beliau juga adalah alumni Akabri tahun 1976 dan meraih penghargaan medali Adi Makayasa dan Trisakti Wiratama sebagai taruna lulusan terbaik. Yohanes Suryo Prabowo selama ini dikenal sebagai salah satu purnawirawan TNI yang getol membela Prabowo Subianto. Dia pun sangat aktif di media sosial. Mantan Kepala Staf Umum TNI ini diangkat sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan. KKIP sendiri merupakan komite yang mewakili pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi industri pertahanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua KKIP dibantu oleh Menteri Pertahanan selaku Ketua Harian KKIP dan Menteri BUMN selaku Wakil Ketua Harian KKIP. Keanggotaan KKIP sendiri terdiri atas 11 menteri dan kepala lembaga. Dikutip dari Wikipedia, Suryo Prabowo adalah seorang prajurit seni TNI Angkatan Darat yang autodidak. Hal ini terlihat ketika di tahun 1978 ketika ia dapat menyelesaikan tugas bantuan peledakan atau demolisi dalam pembangunan fondasi bagi buoy kapal di bawah laut perairan pelabuhan di Sibolga, Sumatera Utara. Pengalaman tugas inilah yang memotivasinya untuk membuka pendidikan penjinakan bahan peledak dan demolisi tingkat utama bagi prajurit seni Kopassus. Suryo Prabowo pertama kali bertugas di Batalion Seni Tempur 1 Kodam 2 Bukit Barisan sebagai Komandan Peleton atau Danton, dan sejak penugasan tersebut dia sangat sering diperbantukan ke berbagai batalion infanteri dalam pelaksanaan operasi militer di Timur Timur, Aceh, dan Papua. Itulah 3 Jenderal TNI peraih penghargaan Adi Makayasa yang berada di lingkaran Prabowo. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys.